Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan mereview popok Pampers. Buat teman-teman yang penasaran, sebenarnya popok mahal dan premium ini tuh apa aja sih keunggulannya, dan juga apakah ini worth it untuk dibeli setiap bulannya? Buat yang penasaran, keep on watching. Oke teman-teman, jadi aku dapat informasi tentang Pampers ini agak-agak limited ya, karena untuk website di Indonesia sendiri belum berkembang gitu. Nah, untuk website resminya itu ada dua nih teman-teman, ada yang pampers.com dan juga ada yang pampersprofessional.com. Produk in generalnya ya ada di pampers.com. Cuman pampersprofessional.com itu isinya adalah lebih ke mengenalkan kepada kita bahwa Pampers ini memiliki produk untuk bayi prematurnya nih teman-teman. Pampers, kelihatan nggak? Untuk informasi lengkapnya sebenarnya aku agak kesulitan untuk mencari karena produk-produknya nggak sedetail itu dijelaskan. Kita baca dulu dari klaimnya aja yang di sini ya teman-teman. Cuman ini tulisannya ya, Pampers Premium Care Made in Japan, tuh buatan Jepang ya teman-teman. Dan ini adalah tipe perekat untuk newborn, beratnya sampai 5 kilo. Isinya 26 popok teman-teman. Oh, ini ada new lapisan berlubang unik. Terasa lembut, selembut sutra. Lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman udah pada nonton videoku sebelum-sebelumnya, ada juga yang ngeklaim selembut sutra. Sutra yang di Jepang tuh kayak apa sih sebenarnya? Aku penasaran. Tapi jujur aja aku pakai ini untuk popok newbornnya Kai, dan waktu itu antara aku tidak memperhatikan detailsnya atau gimana aku nggak ngerti, tapi kurasa kayaknya nggak selembut sutra deh. Nanti kita buktikan ya teman-teman. Terus ini ada indikator urinnya jelas. Jadi aku dulu waktu pas anakku masih kecil, masih newborn gitu, aku nggak yang repot-repot ngelihat ini tuh, ngecek-ngecek buka-buka ini udah terisi atau belum, karena simply aku tinggal ngelihat indikator urinnya gitu. Dibuat khusus untuk membantu melindungi bayi baru lahir. Channel mendistribusikan basahan secara merata untuk penyerapan yang cepat. Oke. Ada sirkulasi udaranya 360 derajat, lapisan berlubang yang unik, terasa selembut sutra. You will never know. Indikator urin, terus ada lotion perlindungan kulit. Membantu melindungi kulit bayi dari basahan. Helps gently protects baby skin against wetness. Oke. Oh, teman-teman nih ya, indikator urin itu aslinya warna kuning nih. Jadi kalau dalam kondisi kering baru itu dia warna kuning. Tapi dia akan berubah warna jadi warna hijau atau biru itu kalau misalnya terkena air bagian dalamnya nih, gelnya terkena air, dia langsung akan berubah tuh indikatornya. Tapi di sini dibilang kalau misalnya dalam suhu yang lembab, warna popok dapat berubah sebelum dipakai, namun ini tidak mempengaruhi kualitas produk. Jadi warna kuningnya itu bisa aja berubah teman-teman, dipengaruhi oleh kelembapan suhu. Karena Indonesia itu kan lembab banget ya. Apalagi nih klaimnya nggak ada nih. Pokoknya yang akan kita buktikan selembut sutra aja deh nanti nih. Di popok ini juga belum ada klaim halal MUI ya teman-teman. Oke teman-teman, buat yang penasaran, langsung aja kita lihat bagian dalamnya dari Pampers. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari Pampers ya teman-teman. Ini adalah popok premium. Kita lihat bagian depannya nggak berisik ya teman-teman. Untuk desainnya, bagian yang ada desainnya ini, ada gambarnya ini adalah untuk perekatan ya teman-teman, untuk tape-nya. Lalu bagian bawahnya tidak ada gambar apapun, baik depan maupun belakang. Untuk penanda popok ini menghadap depan atau belakang hanya ada di desainnya teman-teman. Jadi gambar ini menandakan popok ini menghadap depan. Jadi yang menempel pada perut bayi adalah yang ini. Lalu ini adalah yang di bagian punggung bayi teman-teman, di belakang. Kemudian ini adalah indikator urinnya. Dan ini akan berubah warna ketika terkena air teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan. Lalu untuk kelembutannya, justru jujur aku nggak ngerti ini kelembutan selembut sutra atau bukan, cuman memang lembut. Dan kalau misalnya diraba-raba itu seperti ada lapisan anti airnya gitu teman-teman, bagian depan sini. Lalu untuk di bagian yang ditempeli perekat pun atau tape itu juga tidak berbeda rasanya teman-teman. Jadi rasanya tetap sama. Lalu untuk di bagian atasnya ini juga nggak ada navel cut-nya ya teman-teman. Nggak ada cuttingan yang bisa menghindarkan popok ini dari gesekan dengan umbilikus atau tali pusar yang belum puput teman-teman. Lalu kita lihat bagian dalamnya, ini adalah tape-nya. Ada tekstur bagian dalamnya yang kalau dipegang jujur aja ini terasa bertekstur teman-teman. Lembut tapi bertekstur.
Ini berbeda sama popok-popok pada umumnya sih teman-teman, karena ini teksturnya lumayan terasa. Lalu ini, nah ini adalah seperti jaring gitu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada teksturnya. Lalu ini ada penahan airnya atau penahan bocor. Sekarang kita tes untuk perekatnya. Tadi dia tidak ada klaim perekat ini bisa direkatkan berulang kali, tapi kita coba aja. Masih bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti di videoku sebelumnya, aku selalu menggunakan ukuran pouch untuk memberikan gambaran kepada teman-teman secara nyata aja gitu, nggak aku kasih dimensinya ukuran penggaris. Menggunakan ini adalah wadah pouch Informa yang aku beli, jadi itu pouch 4-in-1 Informa. Ini aku beli, emang aku pikir ini untuk popok gitu loh, jadi memang aku dari sekali kecil sampai sekarang bahkan tuh aku kemana-mana bawanya ini gitu. Jadi aku akan mengukur berapa pieces popok Pampers ini yang cukup masuk ke dalam pouch Informa. Oke, cukup buat 9 popok, dan ini masih agak ada selonya gitu teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Udah lihat kan untuk bagian dalamnya dari popok Pampers ini? Aku jujur aja nggak tahu apakah sutra-sutra itu lembutnya seperti ini. Jujur, aku nggak tahu dan aku nggak mau klaim ini selembut sutra karena it's not. Aku nggak tahu ya sutra tuh kayak apa sih? Kok banyak yang bilang selembut sutra gitu? Atau bagian dalamnya? Karena bagian dalamnya pun I don't think. Mohon maaf ya Pampers, kayaknya tidak sesuai dengan klaimnya yang dibilang selembut sutra, atau mungkin aku yang nggak tahu sutra di Jepang tuh selembut apa. Kalau untuk ketipisannya, nih teman-teman lihat ya, ini super tipis banget, jadi ini sangat compact, terus ringan banget, kayak seringan kapas. Walaupun dia tuh ukurannya panjang gitu, ukurannya apa sih namanya, ini lebar ya, tinggi gitu. Karena Kai itu pakai popok Pampers ini semasa dia newborn, jadi 1 bulan full dia pakai itu. Terus apa ya, nggak pernah ada ruam gitu loh teman-teman. Jadi kenapa aku memutuskan untuk pakai itu dan akhirnya bertahan sampai di newborn ya, itu karena memang nggak ada ruam sama sekali gitu. Tapi memang aku menggantikan popoknya setiap 4 jam sekali gitu. Cuman kalau untuk kelembutan, aku sendiri dulu nggak mencari yang lembut, selembut sutra atau selembut apapun. Mungkin selembut kasih ibu ya, aku nggak nyari itu. Aku cuma nyari gimana caranya anak aku nggak iritasi, udah itu aja gitu. Di dalam kepala aku tuh kalau misalnya premium mahal tuh selalu bagus gitu, cuman kan ternyata nggak ya setelah berjalannya waktu. Kalau aku bisa bilang kelebihan dari popok ini adalah indikator pipis dan keringanannya ini teman-teman. Tapi kan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu dengan dia memiliki tekstur yang seperti teman-teman tadi lihat, itu malah daya serapnya lebih cepat, dan memang terbukti di anakku dia nggak bikin iritasi, nggak bikin diaper rash, nggak bikin kemerahan setitik pun, segores pun gitu loh teman-teman. Jadi kan nggak ada yang tahu ya, dengan teksturnya dia yang seperti ini, yang aku bisa bilang kalau ini lebih apa ya, bertekstur lebih kasar dibandingkan popok-popok lain pada umumnya yang udah pernah aku coba review ya teman-teman. Jujur aja ini nggak selembut itu, tapi kan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu memang daya serapnya juara nomor 1 di dunia ya nggak. Jadi buat teman-teman yang penasaran sebenarnya daya serapnya popok Pampers ini apakah juara beneran apa enggak, nonton videonya, linknya ada di bawah sini. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang tidak mencari produk yang selembut sutra atau selembut apapun yang ketika diraba nggak selembut itu, mungkin teman-teman bisa lihat di videoku tes daya serap ya. Mungkin memang keunggulan dari popok ini adalah daya serapnya yang luar biasa, mungkin, I don't know. Tapi kalau teman-teman yang memiliki budget lebih untuk popok dan punya pemikiran seperti aku zaman dulu, kalau popok yang mahal itu pasti selalu lebih bagus dibandingkan popok yang lebih murah, ya monggo aja. This Pampers is for you perhaps. Ya kembali ke preferensi orang tua masing-masing ya kan. Oke, segitu dulu untuk review popok Pampers hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kesimpulan yang baik dan manfaat dari review ini. Kurang lebihnya mohon maaf, and I'll see you on my next video. Bye!